Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diana Septiani. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Semarang di jurusan akuntansi dalam program studi Sarjana Terapan Perbankan Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendayaan gunaan zakat yang tepat sasaran. Sebelum masuk ke dalam pendayagunaan zakat yang tepat sasaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu dari upaya pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman kepada syariat, tepat guna, serta pemanfaatannya efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif itu dilakukan apabila kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi. Sesuai dengan pasal dalam undang-undang tersebut, pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat, namun pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator, dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang telah dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi otoritas formal dengan pengukuhan pemerintah. Sementara itu, pendayagunaan zakat mempunyai beberapa prosedur, antara lain yang pertama, melakukan studi kelayakan, yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif, yang ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan, yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Setelah itu, mereka harus membuat laporan. Pendayagunaan yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat. Hal ini disebabkan karena organisasi zakat memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan serta menguatkan ekonomi yang baru. Tujuan dari pendayagunaan zakat tertulis dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama yang ditulis dalam 8 asnaf dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. 8 asnaf yang sudah tertulis dalam Al-Quran, yang pertama adalah fakir. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan perlu diperkuat lagi bantuan dalam tauhid dan syariat. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah gorimin. Gorimin adalah orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan jiwa serta izahnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan harta, kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara untuk melakukan pendistribusian zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat konsumtif dan yang kedua adalah zakat produktif. Zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak dapat mengelola dana, sehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik yang cukup mampu untuk mengelola dana. Pemberian zakat ini dapat berupa uang, peralatan, atau hewan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan para mustahik.
Dengan demikian, jumlah dana yang harus diberikan kepada para mustahik itu berbeda-beda, sesuai dengan tempat, waktu, wilayah, dan sifat dari si mustahik itu sendiri. Untuk itu, memanfaatkan dan mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Model pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan cara konsumtif tradisional, yang kedua konsumtif kreatif, yang ketiga produktif tradisional, dan yang keempat adalah produktif kreatif. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ini tuh contohnya pembagian zakat saat Idul Fitri yang dapat berupa beras atau uang. Kemudian ada juga pemberian zakat mal dari mustahik kepada mustahik sendiri dari muzaki yang sangat membutuhkan karena ketidakadaan pangan atau karena adanya musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi masalah umat. Yang kedua adalah konsumtif kreatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dapat digunakan untuk membantu orang-orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, beasiswa untuk pendidikan, sarana ibadah seperti sarung atau mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani dan gerobak untuk para pedagang kecil. Yang ketiga ada produktif konvensional. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzaki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak, sapi perahan untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Yang keempat adalah produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal secara bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah. Yang keempat adalah produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal secara bergulir, baik untuk permodalan proyek seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu para pengembang usaha atau pedagang kecil dan pengusaha kecil. Ketepatan dalam penyaluran zakat ini dapat dilihat dengan pembagian jenis zakat menjadi dua, yaitu dana zakat muqayyad dan dana zakat ghairu muqayyad. Dana zakat muqayyad adalah dana zakat yang terikat, sedangkan dana zakat ghairu muqayyad adalah dana zakat yang tidak terikat. Maksud dari dana zakat muqayyad adalah ketika donatur menyampaikan keinginan dana zakat itu untuk apa. Seperti misalnya seorang muzaki menginginkan dana zakat tersebut digunakan sebagai pembentukan pembelian tanah atau diberikan kepada fakir miskin di panti asuhan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.